Saya kurang ilmu kan, betul kan? Kami ini satu keluarga kurang ilmu. Akhirnya kita berangkat. Berangkat bukan cuma kita berdua, Pak. Satu keluarga besar saya, Satu keluarga, bapak ibu? Bapak, ibu, saya istri, anak saya 2, berangkat semua. Anak ikut juga? Yes, anak saya masih kecil-kecil itu, perempuan masih 2 itu perempuan. Dijual semua dong harta sini atau enggak? Rumah dijual, mobil dijual, semua dijual. Beli apartemen itu Untuk kepentingan ISIS, kira-kira memfasilitasi orang-orang yang mau hijrah itu. Oke. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu. Chris Budiarjo. Gajigur. Tum. Hah? Teroris. Ya. Apa pandangan sampai tentang teroris? Iya macam-macam. Jadi berbagai hal. Kadang-kadang keterpengaruhan. Jadi keyakinan terhadap sesuatu. Kadang-kadang orang itu belum tentu menjadi inisiator. Ada yang sifatnya inisiator, ada yang sifatnya ada bom Bali misalnya. Tetapi tidak semua narapidana teroris itu terkait dengan itu. Kalau bayangan saya teroris itu menakutkan, Ya, sangar, ya. gitu. Terus apa ya? Kejam, pokoknya semua yang Ya kayak namanya teror. teroris. Sesuatu yang mencekam. Tapi ini tamu-tamu kita ganteng-ganteng. Ya. Nah, Ini siapa narapidana tamu? teroris Narapidana- internasional tuduhannya. Jadi beliau adalah Mas Siapa Sujair. Nah, selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Jian. Wih. Ini dua-duanya pernah sekolah di Gunung Sindur. Menjadi Narapidana teroris. wih. Nah, ceritanya seperti apa? Kok bisa? Nah, ini kita tanyakan. Kok bisa masuk teroris? Kok bisa dinyatakan teroris? Apa Kenapa sih menjadi sebenarnya? teroris? Ya. Apa sebenarnya terjadi dan seperti apa? Ya, Keterpengaruhan macam mana? Ya. Dan apa kebijakan pemerintah pasca binaan itu? Ya. Nah, ini yang harus kemudian kita omongin hari ini. Apakah masih menjadi teroris ya? Ya. Nah, itu dah. Penting gue. Ya. Penting. Mas Jat, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Mas Jair, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi gimana ceritanya kok bisa tersandera atau terkena Nah. tuduhan stigma itu gimana? Siapa dulu itu? Terpapar. Gimana Mas Jat dulu. Saya cerita Ya. sebelum ya Pak. Ya, Sebelum betul. terpapar lah. Iya. Sampai terpapar, akhirnya tertangkap. Iya. Sebetulnya kalau background keterorisan ya, kita nggak punya background keterorisan. Sebenarnya nggak punya, iya. Kejaringannya kita tidak punya kejaringannya. Jaringan juga nggak punya. Ya, Iya. sebelumnya itu sebetulnya saya murni istilahnya saya anak band sebetulnya. Oh, pemain band. Lu pemain band. Pemusik seniman. Iya. Betul. Seniman kok teroris? Nah, Ya. itu. Oke. Seniman kok teroris? Saya vokalisnya, Uzair ini drummernya. Oh, drummer. Iya. Jadi sempat rilis album lah kita. Udah berapa album itu band itu? Cuma 3 album lah. Oh, lumayan. Nama bandnya apa, Mas? Hamin Dalit. Hamin Dali. Ya, saya asli Surabaya, kelahiran Surabaya. Kita besar di Surabaya, ngeband di Surabaya, akhirnya berangkatlah ke Jakarta lah. Oke. Mengadu nasib lah pada saat Iya. Sampai- Tahun berapa itu kira-kira itu? itu 2006 saya berangkat. 2006. Kami berangkat, anak band teman-teman saya di Surabaya itu berangkat ke Jakarta 2006 lah. Oke. Berhenti ngeband tuh sampai 2011. 2011 oke. Pulang Surabaya kita. Sudah kerja lah. Saya kerja di otomotif, ya kan. Pada saat itu sudah di tahun 2016 ya tepatnya ya. 2016. Awal lah, 2016 awal itu adik saya almarhum, kakaknya Uzair. Kebetulan saya sama Uzair ini adik kakak. saudara Oke. kandung. Saya kakaknya, Uzair Jadi ini adik. adiknya namanya siapa? Torik tepatnya. Torik, Mas Torik. Ya. Kakaknya Ujair. Kakaknya Iya, Uzair. Iya. Nah, dia ini berangkat tanpa sepengetahuan keluarga. Oh. Ya kan, karena masih ramai tuh waktu itu di tahun 2016, 2014, 2015 sampai Iya. 2016 lah. Rame lah ISIS itu. Iya. Ya kan? Di Suriah itu yang mendeklarasikan negara Islam lah. Ya. Iya. Betul ya? Ya. Nah, tergeraklah si Torik ini berangkat. Saya nggak tahu motivasinya apa. Dia berangkat, lost kontak kita 3 bulan kemudian dia kontak saya.
istilahnya dia cerita lah tentang kondisi di sana, Pak. Tentang kondisi di sana bagaimana lah. Terus saya dikasih ya hadis-hadis akhir zaman lah sama pada umumnya kan. Ya begitulah. Namanya saya ini mantan anak band ya kan, masih ngeband dan mantan anak band. Istilahnya tahu sendiri lah, sama-sama tahu anak band itu bagaimana. Ya sudahlah seperti itu. Akhirnya karena itu tergerak lah kita ini untuk istilahnya cuci dosa istilahnya. Oh iya. Bahasa seperti itu lah. Iya. Terpengaruh di situ. Jadi di istilahnya saya kalau dibilang itu doktrin ya. Tapi terus dikasih tahu. Karena kita percaya orang ini adik saya, nggak mungkin menjerumuskan, betul ya. Karena dia depan mata dia situasi itu. Sangat Allah tegak di sana. Dia di fasilitas yang kita sama-sama tahu pada saat di media sosial itu propagandanya luar biasa kan Pak, propaganda pada jadi saat hidup itu. kehidupan semua ya udahlah negara Islam itu benar-benar tegak lah, benar-benar seperti negara kan, sama-sama di berita itu luar biasa pada saat itu. Lah saya kurang ilmu kan, betul kan, kami ini satu keluarga kurang ilmu, akhirnya kita berangkat bukan cuma kita berdua Pak, satu keluarga besar saya Pak. Satu keluarga, bapak ibu? Bapak, ibu, saya istri, anak saya 2, berangkat semua. Anak ikut juga? Yes, anak saya masih kecil-kecil itu, perempuan masih 2 itu perempuan. Dijual semua dong harta sini atau enggak? Rumah dijual, mobil dijual, semua dijual Pak. Oh hijrah pindah? Habis sudah, hijrah. Wih, Memang. total yo. Total. Karena keterpengaruhan si adik tadi ya? Betul. Oke. Betul. Nah, berangkatlah kita ke sana. Udah. Ya karena setelah dikasih tahu hadis akhir zaman lah, bahwa negeri Syam itu negeri terbaik lah, orang-orang terbaik berkumpul di sana lah. Nah itulah stigma itu apa, kayak begitulah obrolannya dia itu seperti itu. Berangkatlah kita ke sana. Saya berangkat tanpa jalur siapapun. Saya dibimbing oleh almarhum adik saya. Semuanya sebagai imam ya. Saya berangkat satu keluarga itu ada 14 orang lah. 14 orang. Sampai kakak saya juga, suaminya, anaknya berangkat itu 14 orang jumlahnya. Bedol desa Pak istilahnya. Tiketnya beli dari hasil hasil jual rumah, jual mobil, jual semua aset semua ya. Udah luar biasa. 1 miliar lebih lah saya itu bawa uang itu. Lebih Pak, 1,8 miliar tepatnya, hampir 2 miliar. Kita berangkat itu. Udah 14 orang tuh berangkat ke sana. Transitnya di Turki. Memang semuanya transit di Turki karena tujuan dari penyeberangannya Indonesia ke Suriah itu lewatnya Turki ya dong. Nah, karena penjaminnya itu adik saya di sana kan. Harus ada penjamin masuk ke sana di Suriah ini. Sambil nunggu pintu itu terbuka, pintu perbatasannya. Saya nunggu di Turki, di Istanbul tepatnya. Itu 14 orang itu. 1 bulan saya di Istanbul Pak. Adik saya meninggal. Meninggal karena drone. Saya nggak punya akses Pak. Buat masuk ke sana saya nggak punya akses. Putus hubungan. Gimana saya masuk ke sana? Ya udah, saya berhenti di Istanbul 1 tahun Pak. 1 tahun hidup di sana. Satu keluarga itu. Satu keluarga. Terus sampai saya kerja apa waktu itu di sana? Saya nggak kerja, ngabisin duit aja. Jadi barang-barang dijual ini tamasa. Iya, istilahnya begitu. Tapi tetap berharap, pada saat itu saya berharap itu bisa masuk, bisa masuk terus. Karena tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana memang gitu. Iya. Akhirnya itu 2016 kita berangkat di bulan Februari 2016. Kita berangkat ke sana. 1 tahun di sana sampai anak saya nomor 3 laki-laki itu lahir di sana. Kemudian di 2017 kita deportasi, ditangkap oleh pemerintahan Turki, Pak. Jadi apartemen kita, karena overstay, betul, overstay, karena overstay. Kita ilegal lah itu, ilegal. Karena overstay visa habis kan. Tapi kita karena pengen berangkat di sana, udah gas deh. Iyalah, pada saat itu pokoknya harus sudah pada saat itu. Loh, ini doktrin. Karena hidup makmur, hidup yang sesuai dengan hadis tadi yang disampaikan adiknya tadi kan, hidup di negeri Syam. Itu Suriah. Dan setelah itu saya dideportasi 2017, dipulangkan dari Istanbul. Jadi istilahnya kalau saya itu udah pernah nyebrang ke sana, belum sama sekali. Belum pernah sampai Suriah. Sama sekali. Keperbatasan dulu. Cita-cita. Yes, cita-cita mau ke sana betul. Akhirnya deportasi saya. Satu keluarga itu. Satu keluarga deportasi pulang besar-besaran. Di 2017. Pas Februari saya masuk Indonesia. Pas setahun banget, pas baru setahun. Udah. 1 bulan saya di dinas sosial, Pak. Di Jakarta. Di Indonesia. Di Indonesia. Di dinas sosial itu dibina lah di situ. Oleh BNPT pada saat itu. Sudah, setelah pembinaan selesai, diradikalisasi lah Pak. Saya dipulangkan.
dipulangkan ke rumah. Sudah kita bekerja. Balik Surabaya. Balik Surabaya. Semua keluarga. Semua keluarga balik Surabaya. Ayah semua. Semua balik Surabaya. Udah. Mulai hidup baru. Mulai hidup baru. Ya, bukan dari nol lagi Pak, minus Pak. Iya. Minus Pak. Nah, kemudian nggak lama saya di Surabaya itu 4 bulan lah insya Allah ya, hampir 6 bulan. 2 bulan. 2 bulan yang bayangin 4 bulan lah. Uzair nikah lah sama orang Jakarta. Nah, ceritanya sambungannya silakan lanjutin. Gimana setelah kamu nikah? Iya. Kita sama ceritanya. Ya, sampai nyambung ke penangkapan itu kan. Gimana? Menikah itu tahun 2017 setelah dideportasi. Oke. Setelah menikah, akhirnya saya belajar lah ilmu agama setelah menempuh perjalanan hijrah itu kan. Tapi nggak tahu apa yang dijalanin, nggak tahu. Iya. Karena kan basicnya anak band bukan anak pesantren. Iya. Gitu. Belajar ilmu agama. Terus di tahun 2018 honeymoon sama istri, sama keluarga istri ke Roma, Turki, Paris. Oke. Rutenya. Roma, Turki, Paris. Ya. Waktu ke Roma, ketika di Roma saya sempat ketahan karena paspor baru kan. Oh iya. Paspor yang lama ditahan sama pihak Densus. Iya. Bikin paspor lagi. Ya kan? Ditahan di Roma, tapi cuma ditanya aja karena paspor baru. Kamu nginep di mana? Di sini ngapain? Sponsormu siapa? Iya. Uangmu berapa? Iya. Udah ditanya-tanya gitu. Habis itu lolos kan, masuk. Udah jalan-jalan kita ke Roma. Belanja apa? Setelah dari Roma, kurang lebih 1 minggu lah di Roma. Ke Turki. Turki sampai Turki itu sekitar jam 12 malam waktu sana ya. Itu sempat dicek tuh sama imigrasi nama saya. Tapi lolos akhirnya masuk. Masuk. Di Turki itu kita agak lama itu. Hampir 2 mingguan lah. Oke. Sempat beli apartemen. Di daerah Küçükçekmece. Beli atau sewa? Istanbul. Beli. Oh, kita bisa bebas sana beli ya? Boleh Pak. Di Turki itu kita kalau punya aset, beli aset di sana bisa dapat warga negara. Oh. Ya, jadi kayak permanen gitu ya? Iya, Ya, permanen residen. permanen residen. Permanen Oke. residen. Boleh punya Pengajuan dua lah. negara. Iya, Jadi iya, citizen lah. Iya. Kita udah ngurus ke lawyernya udah kita urusin untuk jadi permanen residen. Setelah rute ke Turki, habis itu ke Paris. Tapi belum sempat berangkat ke Paris, baru sampai di bandara Turki, saya ketahan. Oh. Ada nama saya tuh di imigrasi itu kan. Di imigrasi Turki. Saya lihat di komputer itu Uzair ISIS. Aduh. Ya udah ketahan di situ. 1 minggu. Oke. 1 minggu dideportasi Indonesia. ke Indonesia. Deportasi lagi lah. Sampai bandara dijemput lah sama pihak Densus. Oh, karena ada informasi dari ke Iya, Kementerian Luar deportasi. Negeri. Iya. Iya, dari pihak dicurigai ini masih masuk ISIS lagi karena masih ada database bahwa kemarin dideportasi karena dicurigai bagian dari ISIS kan gitu. Iya, karena kan waktu diperiksa di polisi imigrasi di Turki itu saya nggak tahu karena saya bikin visa Schengen bisa, visa Turki bisa. Saya nggak tahu karena waktu yang awal tuh si polisi imigrasi bilang after 1 year you back here no problem. Itu kan udah lewat setahun. Ternyata masa cekalnya tuh 5 tahun. Oh gitu ya. Minimal. Karena ISIS. Enggak. Oh enggak. Kalau deportasi Oh, cekal karena- oh gitu ya. 5 tahun. Overstay itu ya? Cekal. Oke. Itu. Ya udah, akhirnya menjalani. Jadi Oh, jadi karena- diduga beli apartemen itu Untuk kepentingan ISIS kira-kira memfasilitasi terkait lah, orang-orang iya. yang mau hijrah itu. Oke. Diduganya seperti itu. Diduganya seperti itu. Nah, kemudian sampai setelah dideportasi langsung dijemput sama Densus. Jemput sama Densus. Oh, langsung nggak boleh pulang. Lah istri bagaimana? Waktu itu kan suami istri dong. Ya. Yang sempat dijemput Densus Saya Uzair saja atau istrinya? Istri juga.
Dua-duanya? Dua-duanya. Waduh, terus? Karena pulang bareng, kesalahannya karena pulang bareng sama saya. Iya. Terus istrinya langsung masuk juga atau? Sempat ketahan juga. Ya, ketahan dong atau diproses? Proses. Oh, diketok juga sebagai napir dong? Iya. Napiter juga dong? Iya, kesalahannya kan karena membeli apartemen itu. Oh, karena ngapain? Sudah pernah deportasi kok beli apartemen, kira-kira seperti itu ya? Iya. Dugaannya ada kan? background itu kan? Iya. Oh pasti, ini ada sponsor membeli apartemen untuk kepentingan orang Indonesia yang mau hijrah. Iya. Kira-kira seperti itu ya? Betul. Lah, kaitan ini kan udah terpisah sama Mas Jihad. Gimana? Uzair 2018 kan, Ah. ditangkaplah sama Densus lanjut proses dia. Nah, kenapa saya sampai ketangkepnya itu di 2020 sebetulnya saya ketangkep. Oh, tahun 20? 2020. Setelah 2 tahun? Setelah 2 tahun Nah, kemudian. gimana itu kok ceritanya? Ceritanya Kalau ini itu jelas begini. masalahnya. Kenapa saya sampai ketangkep? Memang kaitannya Uzair sebetulnya. Loh. Saya memang nggak ikut berangkat ke sana, Pak. Cuman setelah saya pulang deportasi itu, saya itu sewa ruko untuk usaha saya. Oke. Di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Iya. Kebetulan saya sewa ruko itu sama orang yang saya kenal di Istanbul pada tahun 2016 lalu. Ketemu di sana. Jadi orang Indonesia itu kalau ke Istanbul ada rumah makan namanya Warung Nusantara, Pak. Oh, Warung Di Istanbul Nusantara. itu ada. Tahu. Jadi kalau yang mau ke Istanbul deket itu ya deket masuk istana itu ya jembatan ini apa? Enggak. Bukan. Daerah Pasar Teke namanya, Pak. Oh. Daerahnya namanya Pasar Teke. Pasar Teke itu deket apa? Tram lah, deket tram itu ada Warung Nusantara. Distriknya namanya Pasar Teke. Ya. Semua orang Indonesia insya Allah kalau ke Istanbul pasti jalan ke situ. Iya. Nah, kita bertemu di situ, tukar nomor handphone lah di situ. Nah, saya pulang di Indonesia, dan saya telepon beliau nih, Pak, saya mau sewa ruko. Dia kebetulan punya aset di Kebagusan itu, sewa ruko lah saya. Lah kebetulan Uzair ini mau berangkat ke sana, nanya nomor handphonenya si bapak ini ke saya, gitu kan? Nanya handphonenya ke saya. Ada nomor telepon bapak ini, ada, saya kasih nomornya. Uzair, saya kasih ke Uzair. Kebetulan Uzair tuh berangkat ke sana beli apartemen lewat beliau. Itulah. Lah hubunganmu apa? Nah, beliau pulang ke Indonesia ditangkap Densus beliau nih, bapak ini. Yang temen ini. Ya, temen ini ditangkap Densus karena kaitannya memfasilitasi Uzair dong, mau beli apartemen kan. Kaitan saya apa? Ngasih nomor handphone bapak ini ke Uzair. Itulah. 2020 saya dijemput. Apalagi satu keluarga sudah terdeteksi. Yap, betul. Ada niat minimal. Iya. Iya. Nggak mungkin nggak ada kepentingan untuk menampung orang Indonesia. Kira-kira deh ya. Betul emang begitu. Nah, ditangkap pas saya 2020. Proses saya vonis 4 tahun, saya jalanin 3 tahun murni di Gunung Sido terakhir. Saya pulang 2023 September. Jadi baru banget, Pak. Baru banget ya. Baru aja saya pulang, Pak. Gitu, Terus ceritanya. ini berapa tahun? Sama. 3 tahun juga? 3 tahun. Oke. Tujuannya sama ya? Sama. Oh, jadi keserempet dia ya? Jadi keserempet Iya, istilahnya. empetan. Istri juga, Mas? Istri juga, istri 2 tahun. 2 tahun. Oh. Tapi masih istri aman kan sampai sekarang? Aman. Oh iya. Berarti nggak ada masalah gitu ya? Enggak. Oh iya, bagus. Karena terpisah 2 tahun, 1 tahun nggak bermasalah kan repot. Karena kan memang masalahnya bukan apa kasus yang bermasalah. Betul itu. Hanya karena membeli apartemen. Iya. Bukan Dicurigai sebagai pelaku ya, bom di sini, teroris. Iya. Tidak. Di apartemen ya didakwa atau untuk kemungkinan menampung daripada orang yang mau hijrah. Iya. Ya itu bisa dapat apartemen karena punya hubungan telepon dari kakaknya. Iya. Betul. Kaitannya ke situ. Iya gitu ya, udah ya. Oke. Jadi sama Densus ini dikaitkan memang terkait. Oh, ini punya rencana untuk beli apartemen nanti. Uzair berangkat ke sana beli apartemen, nanti ini Ziyad dan keluarganya juga berangkat ke sana untuk nunggu pintu hijrah. Wah, gitu. Emang Turki asik ya tempatnya ya. Enak. Enak Turki enak. Gitu. Dia Islamik tapi Eropa gitu. Iya. Eropa banget enggak. Tapi sudah Eurasia banget enggak. Karena apa? Separuh Asia, separuh Eropa. Ya, Turki. Turki. Separuh Eropa. Nah, Arab juga enggak. Arab juga enggak. Jadi memang betul middle itu. Mas, sebetulnya Mas itu ada keturunan. Betul. Namanya susah-susah ini. Saya keturunan Arab sebetulnya. Iya, karena Yaman. Orang Yaman. Ampel kan, Sunan ada kelompok di Surabaya itu Ampel itu kan kampung Arab lah istilahnya. Itu dari Sunan Ampel dulu lah kira-kira. Dekat Masjid Ampel itu ya. Oh, sana banyak Arab, kawan-kawan kita banyak di sana.
Tapi Arab Jawa istilahnya. Arab Jawa. Arab Jawa. Karena itu di Jawa Majapahit kan keberadaannya. Nah, kemudian ada pembinaan atau rencana bisnis yang terkait dengan teman-teman dari narapidana teroris. Itu gimana itu Mas ceritanya? Itu kan ada strategi pemerintah untuk mewadahi napiter ini, kan ada usaha-usaha yang difasilitasi negara, ada yang mandiri. Ini gimana mainkan apa itu? Betul sekali Pak. Memang program BNPT dan Densus itu berkolaborasi lah mereka ini untuk pembinaan mantan napiter ya. Mantan napiter setelah mereka pulang after jail. Mereka pulang ini supaya dapat pekerjaan yang layak lah, ya kan, dibina lah selama di lapas ini, dibina, dikasih pembinaan pelatihan lah ya. Setelah itu mereka pulang bisa langsung kerja, dikasih pekerjaan pada saat itu. Nah, saya sendiri mungkin agak beda Pak ya. Terus terang konsep ini itu terjadi di lapas terus. Di lapas Gunung Sindur. Alhamdulillah teman-teman di para petugas lapas ya, alhamdulillah ngasih fasilitas saya sama Uzair ini. Kebetulan Uzair di luar kan, jadi saya bikin konsep ini di dalam penjara sebetulnya. Fokus saya adalah apa? Saya berpikir bermanfaat untuk orang banyak, karena saya pernah melakukan dosa ya istilahnya, melakukan kesalahan ya kan. Gimana caranya saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena almarhum bapak saya bilang, kamu percuma hidup kalau tidak bermanfaat untuk orang lain. Buat apa hidup? Itu pesan bapak saya yang saya rekam. Nah, akhirnya saya punya ide itu gimana caranya bermanfaat untuk masyarakat ya. Karena saya mantan napiter Pak, saya harus memberikan manfaat kepada mantan napiter juga dong, supaya mereka itu kembali. Karena stigma mantan napiter ini kita sama-sama tahu di masyarakat, stigma mantan napiter ini, wow, gitu loh Pak. Yang tadi dibilang mengerikan, mengerikan gitu loh. Lah saya mau merubah stigma itu dong, supaya mereka itu kembali ke masyarakat tuh dengan. Jadi sesulit apa Mas? Sesulit apa Mas? Kalau sulit, gampang-gampang sulit, betul. Tapi kita tetap kolaborasi dong sama pihak Densus, pihak BNPT, tetap kita kombinasi kok, kita kolaborasi sama mereka untuk supaya program ini berjalan sebetulnya. Kebetulan saya pribadi sama Uzair ini kebetulan memang bidangnya otomotif. Kayak saya mencintai otomotif. Jadi otomotif yang konsepnya berbeda lah pada umumnya, ya kan Pak, pada umumnya. Bahkan sempat sampai di lapas ini saya itu napi yang bisa keluar Pak. Pada saat masih di lapas nih saya bisa keluar Pak. Ya. Bisa keluar itu untuk present. Di depan jenderal Pak, di Mabes Pak. Masih dalam keadaan tahanan saya Pak, orang lapas. Saya keluar Pak, untuk apa? Untuk present produk saya Pak. Presentasi saya tahun 2023 bulan puasa insya Allah pada saat itu. Saya presentasi ke Mabes, presentasi untuk pemberdayaan mantan napiter ini. Alhamdulillah mereka menyambut baik. Gitu. Di pihak BNPT juga kita sampaikan begini nih, mereka menyambut, yaudah, yuk, support luar biasa. Alhamdulillah. Nah, disitulah konsep ini terjadi. Sudah 50% lah, 50% terjadi. Jadi pada saat saya pulang, setelah saya bebas 1 tahun yang lalu, saya jalanin Pak. Alhamdulillah. Konsep bisnis ini. Konsep bisnis itu didapat selama di dalam, kemudian sempat berkonsultasi dengan teman-teman di Mabes Polri, di Densus, maupun BPNT. Betul. Nah, kami beri nama produk kami adalah Ada Mobil. Ada mobil. Oke. Itu gimana konsepnya gimana? Jadi Ada Mobil ini adamobil.co.id. Platform online adamobil.co.id. Adamobil.co.id. Nah, platform online ya. Yang memfasilitasi masyarakat Indonesia. Ya. Konsepnya adalah perkreditan otomotif sebetulnya, khususnya mobil. Sementara masih kredit mobil. Kredit mobil. Iya. Jadi istilahnya kalau dibilang itu kita agregator. Tapi kita bukan jual produk, bukan jual barang ya, saudara. Bukan jual mobilnya, tapi kita jual konsepnya sebetulnya, Mas. Jual konsepnya adalah apa? Yang syariah. Ya. Yang tidak ada dendanya, yang tidak ada sitanya, bahkan bisa COD, Pak, cash on delivery, Pak. Ya, saya jelaskan satu-satu. Tidak ada denda. Kalau terlambat bayar, sama sekali tidak ada denda. Umumnya ada denda. Iya. Ya. Tidak ada sita. Kalau terjadi gagal bayar, kita tidak tarik mobilnya di jalan, Pak. Cash on delivery, mobilnya dibayar DP-nya khususnya, DP-nya dibayar pada saat mobilnya ada. Tidak dibayar dulu baru mobil datang. Ya, itu, Pak. Oke. Serah terima, bayar DP. mobilnya, bayar DP-nya, bawa pulang mobilnya.
Itu konsep kita, Pak. Jadi tidak ada booking fee, nggak ada gitu kan? Tidak ada sama sekali. Kalau booking fee umum. Kalau booking fee umum, kalau Oke. booking fee itu umum memang. Itu tadi istilahnya kalau di kita tanda keseriusan lah. Seserius apa sih orang yang mau beli mobil? Ya tanda jadi. Sisanya total DP-nya itu dibayar pada saat serah terima kendaraan. Oh, bukan DP baru nanti seminggu lagi. Ya, umumnya begitu ya, Pak ya. Umumnya begitu. Ada kami tidak? Ada apa? Ada mobil. Ada mobil tidak seperti itu. Jadi istilahnya kalau masalah riba kita tidak bukan pakar riba. Saya tidak angkat tentang ribanya. Sebetulnya kita fokusnya ke kedolimannya sebetulnya. Kedolimannya yang umumnya yang terjadi di lapangan sekarang di kredit mobil itu kalau gagal bayar ditarik, Pak. Dijalankan. Nah, terus apa resiko kalau misalnya saya 3 bulan 4 bulan nggak bayar? Pokoknya nakal aja. Nakal ya apa? Jadi tidak serta-merta kita biarin selama seterusnya gitu kan. Enggak, ada batasan, Pak, ada batasan. Jadi misalnya 3 bulan misalnya. 3 bulan. Memang kita 3 bulan keempat. Jadi kalau mereka tidak bayar 1 bulan, kita silaturahmi, Pak. Istilahnya silaturahmi. Tidak bukan nagih atau ngamuk-ngamuk gitu enggak. Silaturahmi, ada apa? Kenapa kok belum bayar? Kita cari solusinya, masalahnya apa? Kita ajakin ngobrol mereka. 2 bulan begitu juga, 3 bulan begitu juga. Sampai mereka benar-benar tidak bisa mampu bayar. Tidak mampu. Jadi tetap di bulan ketiga itu kita tanya, kenapa sih nggak bisa bayar? Ada apa? Masalahnya apa? Gitu kan? Kita cari win-win solusi. Solusinya apa nih? Bukan ditarik di jalan, terus bukan debt collector datang marah-marah enggak? Kita nggak ada debt collector eksternal, nggak ada. Nah, kita cari solusinya. Umumnya beberapa masyarakat ini memang ada yang tidak bisa bayar karena kondisi ekonominya lagi turun. Tapi mereka pengen pakai mobil ini masih dong. Kebutuhan mereka dengan mobil ini masih kepengen dong. Nah, solusinya apa kalau nggak kena apa? Kalau mereka gagal bayar masih pengen itu saya restrukturisasi, Pak. Oh, restrukturisasi. Gitu. Jadi istilahnya angsurannya 4 juta. Contohnya nih, angsurannya 4 juta. Kamu sanggupnya berapa? 2 juta. Mobil ini 2 juta. Oke, 2 juta ya. Saya kasih akad baru. Tidak perlu akad baru. Enggak. Tidak perlu akad baru sebetulnya. Saya kasih restrukturisasi 3 bulan dulu ya, saya coba. Angsurannya 2 juta dulu deh. Tapi sisa 2 jutanya 3 bulan ini hutang di akhir tenor ya. Saya kasih solusi itu. Siap Pak, boleh dicicil di akhir tenor atau dibayar full. Begitu. Itu solusi pertama. Kalau nggak bisa juga Pak, solusi kedua adalah saya downgrade-kan mobilnya. Yang dulu Avanza, saya ganti Thalia lah. Nah, saya ganti mobil. Kan bisa downgrade ya kan Pak, mobilnya yang lama ini kita jual. Lama tambah lama apa lama baru gimana itu? Iya tetap lama dong. Itu, pokoknya tapi downgrade harganya. Harganya lebih murah lah. Iya, istilahnya lebih murah. Gitu loh, downgrade walaupun itu. Tapi tidak serta-merta diambil putus sehingga nggak punya mobil. Iya, betul. Jadi misalnya saya nggak mampu bayar 4 bulan nih, ditukar mobilnya gitu. Tadi Innova, bisa begitu. Jadi Avanza. Enggak Mas. Iya begitu. Iya. Yang ketiga adalah kalau memang benar-benar tidak bisa bayar sama sekali, sudah selesai dong. Ya, kita jual bersama nih mobil, Pak. Saya jual mobilnya, Pak. Laku mobilnya, contohnya pada saat itu mobilnya lakunya 100 juta. Hutang mereka 50 juta. Baru hutang dulu. Ada sisa 50 juta dong. Saya kembalikan uang 50 juta. Oke, itu bedanya sama leasing. Kalau leasing langsung tarik semua itu. Betul. Itu ada sisa, Pak. Nah, kalau tidak ada sisa, Pak. Nah, kalau orang yang masih ada utang, itu kalau kurang ya. Gimana, Pak? Gimana Cuci ceritanya? piring. Saya ikhlaskan, Pak. Jadi kalau misalnya sampai mentok dijual, tidak mampu melunasi, ikhlas. Ada sisa saya kembalikan, masih ada utang, hapus. Saya ikhlaskan. Ada mobil. Ada kan, Pak? Ada ya. Mantap. Asalkan mobilnya pulangin. Iya dong. Mobilnya pulangin. pulangin. Yang penting masih ada mobilnya. Makanya namanya ada. Kalau tidak ada terus piye? Wah, itu masalah, Pak. Ini terjadi, Pak. Terjadi. Kalau mobilnya nggak ada berarti bukan ada mobil. Nggak ada mobil ya? Nggak ada mobil. Terjadi, Pak. Kalau digadekan misalnya gitu gimana? Itu masalah. Ada nggak itu? Ada. Nah, itu gimana? Sempat saya itu di Jawa Barat ya, customer saya ini mungkin stigma mereka masih belum tahu lah, Pak. Oke. Ya kan? Sudah, mobil diumpetin, Pak. Ini terjadi bener, Pak. Oh iya. Saya sama tim ini berempat, saya naik mobil ke sana, Pak. Seret jalan, sudah. Saya nggak mau masuk pertama. Tim saya lah, turun masuk ke rumahnya beliau. Mobilnya diumpetin, Pak. Nggak ada, Pak. Insya Allah pada saat itu angsurannya 4 juta, dia belum bayar tuh 5 bulan, Pak. Wah, luar biasa ini, Pak. Waduh. 20 juta utangnya. Ya. Masuk ke sana, masuk ke rumah sana. Saya di dalam mobil tuh nungguin.
tim saya WA ke saya, Pak ini perang nih kayaknya. Wih rame nih ya dong. Saya datang, saya turun dong, masuk ke rumahnya nih. Pada saat masuk itu, pas saya masuk ke rumah, ini anak buah mereka nih Pak ya, di depan pintu ini, udah bawa samurai Pak. Wih. Bener-bener itu terjadi Pak. Udah muter-muter nih Pak saya Pak. Udah pertanda nih, udah pertanda. Waduh ngajakin perang nih kayaknya, mati saya di sini nih. Niat mereka sudah buruk. Oh iya, lihat mereka pikiran mereka soalnya stigma mereka. Saya datang dekolektor dong, ingin tarik mobil dong. Wah ini siap perang nih kayaknya. Wah ngeri dong. Saya ajak ngobrol Pak. Saya ajak ngobrol mereka. Wah emosi nih bapak ini. Gini. Pak, saya datang ke sini itu bukan mau tarik mobil Pak. Kata siapa bapak? Saya datang ke sini mau tarik mobil. Diam ya. Saya datang ke sini justru mau silaturahmi, Pak. Saya mau menanyakan Bapak, kenapa Bapak terlambat? Ada masalah apa, Pak? Ayo kita cari solusinya, Pak. Yang naik lagi naik luar biasa, turun dia. Saya dapat info itu begini, Pak. Saya dapat info itu bahwa ini syariah. Loh, memang syariah, Pak. Saya nggak mau tarik mobil Bapak kok. Saya mau cari solusinya apa, Pak? Bapak mau apa sekarang? Ayo, cari solusinya ya. Bapak kekurangannya apa? Bapak masih pengen kan mobil ini kan? Saya masih pengen Pak. Oke, Bapak kemampuannya berapa deh gitu? Angsurannya 4 juta kan? Iya betul Pak. Oke, saya kasih restruk ya Pak ya. 2 juta Bapak sanggup Pak? Siap, saya 2 juta siap. Oke, saya kasih waktu 3 bulan ya. Tapi hari ini Bapak bayar 4 juta ya. Siap Mas, saya bayar 4 juta sekarang. Masya Allah. Terjadi Pak, bener-bener terjadi itu Pak. Ini solusi Pak, ini solusi. Nah sebetulnya edukasi ini penting banget dong. Nggak perlu dong main kekerasan di jalan. Harusnya masyarakat Indonesia itu kok diajakin ngobrol bisa loh Pak. Ya kan? Kita penetrasi dari awal, pintu masuk kita adalah edukasi bahwa menggunakan kredit mobil di Ada Mobil ini aman, ya dong, terjamin, berkah, tidak riba. Ada mobil. Nah, cara untuk mendapatkan barang itu gimana? Kunjungi aja websitenya Pak. Pakai website? Ada website kami. Saya mau beli mobil. Boleh langsung. Alamatnya ada mobil.co.id. Nah, boleh ke media sosial. Terus setelah saya masuk ke situ untuk menentukan pilihan mobilnya? Banyak Pak, Bapak boleh pilih mobil apapun, mau mobil bekas, mobil baru, silakan bebas. Oh di situ. Di situ ada semua. Loh saya mencari mobil sendiri atau disiapkan oleh Ada Mobil? Kalau Bapak boleh cari mobil sendiri ya, atau mobilnya bareng dari kita. Nah, yang satu lagi Pak, kita punya layanan di Ada Mobil ini Pak, satu lagi bahwa after sales-nya Pak, kita fokus ke after sales. Oke, gimana? After sales-nya adalah kita punya home service lah Pak. Jadi kita punya, itu sudah dilakukan sama banyak, khusus mobil bekas ya, mobil bekas kita adalah ada home service-nya itu tentang layanan garansi mesin, garansi transmisi 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun. Dan satu lagi Pak, produk kami adalah seperti asuransi tapi tidak perlu bayar premi. Gimana ceritanya gimana? Nah, selama tenor mereka di kami, mereka boleh klaim Pak asuransinya, klaim kendaraannya, tapi khusus repaint saja sementara ini, khusus repaint. Ya, pergantian part masih belum, kita masih godok pergantian partnya bagaimana. Seperti asuransi all risk, tapi asuransi ini kan bayar premi dong. Kita tidak perlu bayar premi apapun, nol Pak, preminya Pak. Terus hitungannya? Nanti mereka bisa klaim asuransinya, bisa klaim mobilnya, repaint saja pada saat mereka baret-baret, itu saja. Boleh klaim ke tempat kita free Pak. Karena kita punya bengkelnya. Kita punya rekanan bengkel, Mas, untungnya dari mana? Ada Pak untungnya, nggak mungkin kalau nggak untung. Bunuh diri namanya bisnis. Ya kan kita kok, layanannya banyak banget, mudah ya kan. Koyone ke penak ngono lho. Penak. Artinya biaya apa yang ditanggung oleh customer? Itu mungkin maksudnya itu. Ya, jadi sebetulnya golek badhe apa golek silaturahmi iki golek kan ngono to. Gaji guri. Kalau untung pasti Pak, saya nggak munafik. Kalau untung pasti, tapi tidak namanya utama. Bisnis. Kita tidak money oriented nomor satu. Tidak money oriented. Pasti ada keuntungan. Dan harus. Kalau nggak untung saya dinas sosial Pak. Kan punya pegawai pasti kan. Betul, ada. Betul. Tapi saya nomor satu adalah manfaat. Memberikan solusi ke masyarakat, itu nomor satu buat pelayanan terbaik ke masyarakat gitu. Jadi Ada Mobil ini tujuannya adalah mengedukasi. Betul. Caranya mendapatkan mobil dengan syariah tadi itu. Iya, betul. Cara-caranya
manusiawi. Manusia memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi sesuai undang-undang sebenarnya. Sesuai undang-undang. Sebenarnya mereka hanya menerapkan fidusia ya. Jadi bahwa kalau terjadi kemacetan nggak boleh penarikan, nggak boleh. Dan polisi kan sekarang debt collector juga diangkep sebenarnya. Apalagi nangkep di jalannya perampokan, kayak perampokan itu kan. Ada mobil. Tidak akan ada seperti itu. Lalu apa korelasinya Pak dengan mantan napiter? Apa nih korelasinya? Saya baru mau tanya. Ya kan? Jadi karena mau bisnis kayak kami murni pemberdayaan mantan napiter. Alhamdulillah di sini ada sekitar 5 sampai 7 orang lah. Lumayan. Kita pekerjakan Pak. Yang bisa jadi marketingnya di situ, digital marketingnya bisa, jadi surveyornya juga bisa. Banyak Pak. Itu sementara ini kita harapnya masif Pak, pengen masif didukung oleh BNPT, pihak Densus juga. Untuk apa? Untuk memasifkan ini. Supaya napiter-napiter bisa tertampung selama mereka belum dapat pekerjaan. Betul. Langsung kerja nyata gitu, kita kasih pelatihan dan langsung kerja nyata di tempat kita. Tidak liar. Mereka pulang ini kan bukan nol lagi, minus Pak. Mereka butuh makan, intinya itu Pak. Jadi istilahnya kita ini dengan nama belakang mereka yang betul. N itu Pak ya. N itu. N-nya itu N-nya ternya ini yang bahaya. Ngeri. Aku aja ini napi aja udah pakai ter aja. Ini bahaya karena teroris ngeri kali ya. Padahal ganteng-ganteng tidak ada macam mengerikan sama sekali ya. Karena kenal maka tak sayang. Orang begal pistol nggak pernah, cuma pengen hijrah. Jadi mereka itu hanya pengen hijrah, menikmati kehidupan sebagaimana dijanjikan di Suriah sana, bahwa kehidupan yang adil, makmur, semua difasilitasi, rumah sakit gratis, pendidikan gratis, pokoknya serba nikmat hidup. Pengen pokoknya cepat mlebu surga. Hidup dulu. Iya toh. Iya, pokoknya mati masuk surga. Iya. Pengen cepat mlebu surga kan ngono toh. Di dunia bahagia. Mati masuk surga. Siapapun akan tergiur. Betul. Dan yang paling penting, pemerintah melalui BNT maupun Densus sudah sepakat akan memberikan bantuan pemberdayaan para narapidana teroris itu khususnya. Dan seperti apa pemerintah memberikan fasilitas agar mereka setelah tidak akan terpapar kembali dan tidak mudah terpengaruh. Tugas kita semua membantu BPNT sukses mencapai maksud dan tujuannya, dan jangan mudah tergoda, terbujuk rayu walaupun oleh saudara. Ini contoh semua. Yang penting ada mobil. Ada mobil. Siap menanti kunjungan Anda. Adamobil.co.id. Sampai jumpa di meja makan selanjutnya.